Selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan Impact bersama saya Peter Gonta. Tamu kami kali ini adalah seorang ekonom yang juga merupakan seorang guru besar ilmu ekonomi Universitas Indonesia. Dan pada pada bulan Oktober 2019, beliau dipercaya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan di Kabinet Indonesia Maju. Malam ini bersama dengan Bapak Suhasil Nazara, kita akan membahas mengenai kondisi fiskal tanah air dan bagaimana strategi Kementerian Keuangan meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Serta juga kita akan mencoba berkenal atau mengenal lebih baik dekat sosok Wakil Menteri Keuangan ini. Inilah Impact bersama saya, Peter Gonta. Bertekad untuk memastikan bahwa support dari kebijakan fiskal itu bisa tetap membuat pertumbuhan, pengurangan kemiskinan, pengurangan ketimpangan itu tetap optimal. Nama Suhasil Nazara kian bergaung setelah resmi ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Menteri Keuangan pada 25 Oktober 2019 mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Kabinet Indonesia Maju. Berkarir di bidang keuangan menjadi jalan hidup Suhasil Nazara. Ekonom beretnis Nias yang lahir di Jakarta 23 November 1970 itu meraih gelar sarjana ekonominya dari Universitas Indonesia pada tahun 1994, kemudian melanjutkan studinya hingga meraih gelar doktor dari Universitas Illinois, Amerika Serikat. Suhasil memulai karir PNS-nya sebagai dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sejak tahun 1999 dan akhirnya dikukuhkan menjadi guru besar di bidang ilmu ekonomi Universitas Indonesia termuda saat dilantik pada bulan Maret 2010. Di luar dunia akademis, Suhasil juga pernah menjadi anggota tim asistensi Menteri Keuangan bidang desentralisasi fiskal pada 2009 hingga 2011. Pada tahun 2015, dirinya ditunjuk sebagai pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal yang kemudian dilantik menjadi pejabat definitif Kepala Badan Kebijakan Fiskal pada Oktober 2016. Dengan kompetensinya di bidang keuangan serta pengalaman lebih dari 1 dekade di Kementerian Keuangan, Suhasil diyakini mampu menjalankan tugas barunya sebagai Wakil Menteri Keuangan dengan optimal. Namun keyakinan itu akan diuji ketika dunia dan Indonesia dihadapkan pada resesi ekonomi akibat perang dagang dan pandemi corona. Akankah Suhasil memberi hasil yang maksimal dalam menjaga lini fiskal? Kita akan nantikan kiprahnya. Prof. Suhasil. Malam Pak Peter. Bapak Menteri, Bapak Wakil Menteri, Profesor atau Wakil Menteri? Profesor boleh, Pak Suwaja. Terima kasih Prof. Prof juga oke lah. Baik, Prof, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih atas kedatangannya di program Impact pada hari ini. Kita melihat sedikit latar belakang daripada Prof. Suhasil, yaitu sarjana ekonomi, lulus di Indonesia, kemudian meneruskan di Cornell University, dan kemudian mengambil PhD atau S3 filosofi. Doctor of Philosophy. Dokter filosofi, hubungannya? Kalau di banyak universitas di Amerika itu kan Pak Peter, pendidikan tingkat doktoral itu banyak sekali yang gelarnya itu Doctor of Philosophy. Bidang ilmunya itu boleh macam-macam. Boleh ekonomi, boleh government, boleh juga di bidang science. Tapi begitu sampai ke level doktoral, yang ditanya itu, yang dicek itu adalah kemampuan filosofinya, makanya banyak sekali Doctor of Philosophy gelarnya. Bidang ilmunya boleh apa aja?
filosofi yang ada hubungannya dengan ekonomi, filosofi yang ada hubungannya dengan kehidupan manusia, kebiasaan manusia. Begitu kita ambil Department of Economics, atau kalau di departemen saya itu di Department of Regional Economics, kita memang belajar filosofi ekonominya. Jadi bagaimana sebenarnya perekonomian itu bekerja, kemudian bagaimana sistem insentif dan disinsentif yang bekerja, mekanisme bekerjanya, sehingga kita tuh diharapkan bisa ngerti apa yang terjadi hubungan antar pelaku. Indonesia menjadi biasanya kalau kita banyak ya teman-teman yang dari Indonesia itu senang sekali nih ketika bikin penelitiannya tentang Indonesia. Termasuk waktu itu saya juga bikin penelitian tentang Indonesia. 1, 2, ada juga teman-teman yang ketika bikin penelitian, dia bikin penelitian tentang perekonomian Amerika atau perekonomian dunia. Tapi banyak sekali, mayoritas rasanya kalau teman-teman yang dari Indonesia itu bikin penelitian tentang Indonesia. Terima kasih, Prof. Nias. Ayah saya. Tapi lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta. Dan biasanya orang Nias itu dekat dengan Sumatera Barat ya. Ibu saya dari Padang. Makanya nama Nasara itu orang Sumatera Barat namanya cantik-cantik, Nazara hebat-hebat. itu marga Nias. Marganya orang Nias itu. Kita lihat ada orang bernama Oscario. Oh. Ada namanya Andrian. Tapi orang-orang Sumatera Barat. Jadi nama-namanya itu luar biasa. Tapi Nasara asli. Nias, itu marga. Marga dari Nias. Ayah saya itu dari Nias. Kalau sekarang itu di bagian ujung utara itu Kabupaten Nias Utara. Kalau ibu saya dari Padang. Ada artinya Suhasil Nazara. Kayaknya itu kesepakatan ayah dan ibu saya itu bikin nama unik. Nggak ada duanya kayaknya. Baik Prof, saya ingin sedikit berbicara mengenai bidang pendidikan. Mendidik dan masuk di dalam praktik sebagai praktisi ada banyak perbedaan? Ketika saya mengambil kuliah di Fakultas Ekonomi UI, sekarang Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI namanya, itu memang muncul keinginan untuk menjadi dosen. Dan itu yang saya lakukan. Jadi ketika saya memutuskan jadi dosen, saya tahu bahwa saya mesti sekolah. Maka itu sekolah S2, lalu sekolah S3. Dan kemudian setelah sekolah S3, saya kembali sebagai dosen. Dan kemudian sebelum saya pergi S3 udah pegawai negeri, saya tahu bahwa kalau kita berkarir sebagai dosen, ya carilah karirnya yang paling tinggi di situ. Nah karena itu saya determine waktu itu mencari guru besar, profesor. Dan kita mempelajari benar bagaimana sih caranya menjadi guru besar. Kalau kita pelajari itu dengan beberapa teman-teman yang cukup muda, bisa kok ternyata mendapatkan jabatan guru besar kalau kita tahu benar apa yang harus kita lakukan. Nah, inspirasi saya dengan beberapa teman-teman lain yang lebih muda itu seperti Prof. Bambang Brojo juga dapat guru besarnya pada saat yang sangat muda. Nah, saya nyusul aja di belakang dia. Nah, kalau udah begitu udah dapat guru besar, kita pekerjaan lain di kampus itu selain ngajar adalah jadi konsultan. Jadi melakukan research, membantu teman-teman di bidang pemerintahan, memberikan advice, konsultansi, memberikan masukan, pendapat. Nah, disitulah mulai banyak berkenalan dengan dunia pemerintahan, dunia birokrasi. Nah, di satu titik saya memang diminta untuk membantu di bidang penanggulangan kemiskinan. Setelah itu diminta membantu ke Kementerian Keuangan. Jadi saya sejak 2015 bulan Februari membantu di Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Saya dapat mandat sebagai kepala badan. Pada akhirnya menjadi kepala badan fiskal di Kementerian Keuangan. Di Kementerian Keuangan. Satu pos yang sangat krusial atau sangat penting di dalam menjalankan perekonomian Republik kita ini. Tugas dari Badan Kebijakan Fiskal adalah memberikan rumusan kebijakan, memberikan advice, memberikan masukan, rekomendasi kebijakan kepada Menteri Keuangan di dalam bidang kebijakan fiskalnya itu sendiri, kebijakan APBN, banyak kebijakan perpajakan,
dan kebijakan sektor keuangan serta ekonomi makro secara keseluruhan. Prof, kembali saya kepada pertanyaan menjadi seorang guru sebagai seorang profesor di Fakultas Ekonomi, kemudian masuk ke dalam pemerintahan menjadi seorang praktisi. Saya ingin bagaimana perbedaan, apa yang terasa berbeda dari apa yang diajarkan dan apa yang harus dipraktekkan? Kalau kita mengajar, kan bukan hanya ngajar ya, ngajar, membimbing, menguji mahasiswa, kita itu memperhatikan anak didik kita itu satu persatu. Kita menyentuh kehidupan mereka itu satu persatu. Sesuatu yang paling saya senangi ketika ngajar atau menguji adalah memberi nilai A. Memberi nilai A itu nikmat sekali Pak Peter. Jadi kalau kita punya mahasiswa lulus ujian nilainya A itu paling nikmat dibandingkan kalau nilainya C. Kalau nilainya C ya kita senang juga dia lulus. Kalau nggak lulus kita sedih. Begitu masuk ke pemerintahan kita tahu kita menyentuh kehidupan orang itu lewat kebijakan. Kebijakan kita buat dan kita yakini kebijakan ini memberikan kesejahteraan, memberikan perbaikan pendapatan, memberikan kemampuan untuk meningkatkan taraf kehidupan. Kita tahu bahwa kita menyentuh kehidupan orang. Nah, kalau kita menyentuh kehidupan orang lewat kebijakan, itu dia broad spectrum. Kita menyentuh kehidupan orang lewat ngajar, menguji, dan meluluskan, kita menyentuh dia satu persatu, nanti dia yang broad spektrumnya di masyarakat. Pertanyaan saya kembali, Prof. Mengajar itu teori, berhubungan dengan mahasiswa, teori. Di dalam praktek melaksanakan apa teori yang diajarkan atau dipelajari kemudian diajarkan di sekolah, di universitas, apakah aplikasi tersebut dapat dipergunakan dalam praktek sehari-hari atau memang kenyataan dunia itu adalah berbeda? Dipakai. Karena ketika kita membuat kebijakan di pemerintahan, di birokrasi, kita itu harus punya pola pikir. Kita itu harus punya kerangka bagaimana dunia itu bekerja, bagaimana perekonomian itu bekerja. Nah, karena kita yakin perekonomiannya bekerja seperti ini, yang adalah merupakan bahan yang kita pelajari, yang kita ajarkan, maka kita membuat kebijakan. Nah, tapi ketika kita membuat kebijakan, teori saja tidak cukup. Nah, di sini dia. Bukan berarti bahwa teorinya nggak dipakai, tetapi teori dan konsep itu tidak cukup. Tidak cukup hanya memakai teori dan konsep untuk menelurkan suatu kebijakan. Apalagi yang harus diperhatikan dalam kebijakan. Dalam ketika membuat kebijakan yang sesungguhnya, kita harus memperhatikan pihak-pihak yang terkena dampak. Satu kebijakan biasanya selalu memiliki trade-off. Tidak bisa menyenangkan semua pihak. Pasti akan ada yang terimbas positif, tapi ada juga yang terkena imbas negatif. Kita berusaha pertama memahami. Memahami siapa yang terkena positifnya berapa, terkena negatifnya berapa. Kedua, kita berusaha meminimalkan yang negatif. Kalau bisa, jangan semuanya terkena negatif. Tapi kalau kita udah mengenali dan kita sudah tahu persis, kita buat kebijakannya, di situ kemudian kita bisa menjustifikasi kebijakan kita. Ini memberikan manfaat yang baik untuk masyarakat. Baik, Prof. Jadi kita sedikit berbicara mengenai latar belakang daripada Prof. Swasil Nazara. Kita akan jeda sebentar, kemudian kita akan masuk di dalam hal-hal yang berhubungan dengan kondisi ekonomi di Indonesia. Kita juga akan berbicara mengenai ancaman atau bukan ancaman sekarang telah, yaitu perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan China. Kemudian juga mengenai dampak daripada virus corona. Baik. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik. Pemirsa, setelah jeda iklan berikut ini kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Wamenkeu atau Wakil Menteri Keuangan. Namun buat saya lebih nyaman mengatakan Profesor Nazara, Swasil Nazara. Kita akan membahas mengenai potensi pertumbuhan ekonomi global dan ekonomi Indonesia. Seperti saya katakan, perang dagang antara Amerika dan China dan ancaman wabah virus corona. Tetaplah bersama Impact CNBC Indonesia.